jumpa lagi di Ibadah Anak GPD Antioquia. Pada sore hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Teman-teman semua, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan.
Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih bisa mengikuti ibadah online kami pada sore hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah kami, berkatilah kami, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Ini yang menjadi doa kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Pastinya baik-baik aja kan? Walaupun kita ibadah online, pastinya itu tidak akan mengurangi rasa semangat kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kalau tadi kita membawakan pujian di sini senang, di sana senang. Teman-teman, udah capek belum? Pastinya belum capek kan? Kalau belum capek, yuk kita angkat satu pujian lagi. King Kong badannya besar. Teman-teman tahu kan? Kalau tahu, yuk kita menari bersama-sama. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Puji Tuhan. Kalau tadi kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap ke Tuhan. Mari kita angkat pujian, firman-Mu kita bagi kakiku.
yang berkata di dalam kerajaan surga. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan seturut dengan firman-Mu. Tuhan, ini yang menjadi doa kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang manis. Kita bertemu lagi hari ini. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur. Yuk, kita bertepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, Kapanca berharap semua adik-adik yang ada di rumah semuanya sehat. Tidak hanya adik-adik ya, kakak-kakak guru sekolah minggu, semuanya juga sehat semua. Semua sudah pulih. Dari mungkin ada yang sakit atau mungkin ada yang kurang enak badan mungkin. Kapanca berharap kita semua sehat dan ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah membesarkan nama Tuhan. Mulut bibir kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan hati kita, telinga kita, hati kita. Sudah disiapkan juga kan Alkitabnya? Yang belum persiapkan Alkitabnya, buru-buru ambil ya. Buru-buru ambil dan langsung duduk manis. Buku catatan dan pensil ataupun pulpen sudah juga disiapkan. Nah, adik-adik, sore hari ini Kapanca mau bawakan firman Tuhan tentang Yesus di hatiku. Wah, Yesus di hatiku. Ya, terdapat di dalam Wahyu 3 ayat ke-20. Wahyu 3 ayat 20. Sebelum kita membaca ayatnya, nah Kapanca mau tanya, siapa di sini yang punya hati? Coba semuanya. Ayo tunjukkan semuanya. Ayo, hatinya mana, hatinya tunjukkan ya. Kita semua punya hati. Nah, kalau kita nggak punya hati gimana? Coba, Kapanca juga mau tanya, siapa yang nggak punya hati? Nah, nggak mungkin ya. Pasti semuanya punya hati. Dan pasti ya, nggak ada yang nggak punya hati. Semua manusia Tuhan ciptakan mempunyai hati. Nah, adik-adik yang manis, Kapanca punya sesuatu gambar. Nah, ini Kapanca ada sebuah gambar hati. Hati kita, ya hati manusia itu diibaratkan sebuah rumah. Ya, rumah berarti kalau kita bicara soal rumah ya, kita bicara soal rumah, berarti rumah itu harus ada isinya dong. Iya nggak? Bener nggak? Apa rumahnya kosongan aja? Nggak ada tempat tidur, nggak ada bangku, nggak ada lemari, nggak ada piring, nggak ada apa lagi? Kipas angin mungkin, nggak ada AC mungkin. Rumahnya kosong. Ya itu mungkin rumah baru ya, yang belum ditempatin, pasti masih kosong ya. Tetapi yang namanya sebuah rumah, semestinya dia harus ditempatin ya adik-adik ya. Seperti tadi Kapanca bilang, kalau rumah kosong gak ada apa-apanya. Tapi kalau rumah yang ditempatin, dia ada perabotan-perabotan rumah. Ada yang tadi Kapanca bilang, ada tempat tidur, kursi, meja, kipas angin, AC, dan macam-macam lainnya. Ya, pasti. Nah, itu bicara soal rumah yang seperti yang kita tinggalin. Tapi Kapanca mau bicara tentang hati kita. Hati kita tadi dibilang ibarat sebuah rumah. Nah, kalau hati kita sebuah rumah, hati kita berarti harus diisi. Apa yang ada di dalam hati kita ini kita harus isi. Diisi apa Kapanca? Diisi rumah hati kita. Tadi Kapanca bilang hati kita kayak rumah. Tentu tidak, adik-adik ya. Hati kita ini kecil di dalam, ya di dalam tubuh kita. Tetapi banyak manfaatnya, banyak fungsinya ya. Banyak yang berguna dalam hati kita. Nah, tergantung kita mau isi apa dalam hati kita. Kita bicara tentang rohani ya, tidak jasmani. Kapanca bicara tentang hati secara rohani, tidak secara fisik ya. Nah, hati kita harus diisi sesuatu yang baik atau yang jahat, tergantung pilihan kita. Nah, coba kalau hati kita isi atau kita mempersilahkan sesuatu masuk di dalam hati kita mau pilih
Kita mau pilih hati yang bersih, apa hati yang jahat? Kalau kita hati yang jahat, ada dua pilihan dalam hidup kita. Kita mau pilih hati yang mana? Hati yang kanan, apa hati yang kiri? Hati yang bersih, hati yang baik, apa hati yang hitam kelam dan gelap? Kita mau pilih mana? Kita bicara dulu satu ya. Nah, kalau kita isi hati kita, mungkin kita pilih nih, aku mau pilih hati yang hitam. Kita pilih hati yang hitam. Berarti siapa yang ada di dalam hati yang hitam ini? Dia adalah iblis. Berarti kita mempersilahkan iblis masuk dalam hati kita. Lalu apa yang terjadi ketika hati iblis ada di dalam hati kita? Ya, hati kita yang tadinya bersih, ya, seperti rumah yang cantik, tiba-tiba berubah warnanya. Kenapa bisa berubah? Kenapa ada iblis tiba-tiba hati kita berubah? Karena iblis mempengaruhi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya melawan orang tua. Tulis ini ada melawan orang tua, ada berkata-kata kasar, berkata-kata jorok. Terus apa lagi? Apa lagi? Iya, benar. Tidak mematuhi guru-guru di sekolah. Apalagi bermusuhan dengan teman, ya. Saling apa biasanya? Saling memaki, pukul, ya. Pukul aja. Hanya karena sesuatu salah sedikit dibisikin iblis. Pukul aja, tampar, tendang, ya. Itu iblis. Dia memberikan apa? Memberikan warna-warna yang jahat. Sehingga hati kita yang tadinya bersih, hati kita yang cantik, berubah menjadi hitam. Ada apa di sini? Ada kecemasan, ya. Selain marah-marah tadi, ada kecemasan, ada kegalauan, ada iri hati, ada dengki, ada apa lagi? Sedih, ya. Iblis selalu memberikan atau mengintimidasi kita. Kamu gak bisa. Kita masih sekolah. Adik-adik masih sekolah kan? Ya kan? Mungkin di sekolah. Kamu gak bisa, kamu gak bisa. Udah belajarin sama mamamu. Kamu gak ngerti-ngerti. Kamu gak bisa. Udah. Gak usah belajar. Udah main-main aja. Ya. Iblis mengintimidasi kita. Membuat kita menjadi minder. Membuat kita menjadi seperti anak yang tidak berguna. Itu iblis. Berarti apa adik-adik yang harus kita lakukan? Jangan pernah takut. Ada Tuhan Yesus yang bisa mengisi dan mewarnai hidup kita. Mewarnai hati kita yang tadinya gini, hati yang penuh dengan kegelapan ini gelap. Ketika kita menerima siapa? Menerima siapa? Siapa? Tuhan. Betul. Tuhan Yesus. Good. Coba baca. Sekarang kita baca dulu ya. Nah, kita taruh nih hati yang gelap ini. Kita baca. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Baca bacakan ya. Wahyu 3 ayat 20 ada tertulis, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku," kata Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika hati tadi yang gelap, kita sedih, aduh rasanya hati, aku ini orang suka marah-marah, aku suka berkata-kata kasar, suka melawan mama papa, nggak pernah kerjain PR, diajarin aku nggak mau tahu, aku sedih, aku juga nggak punya teman karena aku suka memusuhi temanku. Aduh, bagaimana? Hati kita berat. Aduh, bagaimana ya? Jangan takut. Tadi Tuhan Yesus bilang apa? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tuhan Yesus mengetuk. Sekarang coba dengar. Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kalian. Ada siapa ya? Ada Gwen di situ. Halo Gwen. Lagi ya.
Halo Yuki. Coba lagi ya. Halo. Halo Kak Oki. Ketuk semua sama Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu diketuk pintu hatinya. Ada Deborah, ada JJ. Siapa lagi ya? Karin, semuanya. Anak kelas damai, semuanya diketuk satu-satu sama Tuhan Yesus. Mau tutup rapat-rapat apa dibuka? Apa? Kita ketika waktu Tuhan Yesus ketuk pintu hati kita, tadi hitam nih, diketuk. Halo Panca di mana? Kak Panca kalau Tuhan Yesus ketuk pintu hatinya, buru-buru. Ada Tuhan Yesus, masuk Tuhan Yesus, silakan masuk dalam hatiku. Kak Panca juga percaya, ketika Tuhan Yesus ketuk pintu hati kalian semua, kalian pasti buka. Ya, ketika kita membuka, ketika Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita buka. Ya, kita buka. Tuhan Yesus, halo apa kabar? Masuk dalam hatiku, tinggal. Gak cuma masuk ya Tuhan Yesus, tinggal terus dalam hatiku. Jangan pernah pergi-pergi lagi dalam hatiku. Ya, maka tadi hati yang hitam kelam akan dibuang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ganti dengan hati yang baru, yang di dalamnya apa ada isinya, adik-adik? Isinya banyak ya. Ada sukacita, damai sejahtera, menghormati orang tua, menghormati guru, apalagi penuh kasih sayang kepada teman dan saudara, kepada kakak, ya, nggak pukul-pukul lagi, nggak berantem lagi, ya, tidak memaki-maki lagi, mulutnya penuh dengan pujian. Tidak hanya selalu memuji nama Tuhan, tetapi juga memuji kebaikan mama, kebaikan teman-teman, kebaikan kakak ataupun adik. Ya, kita memuji kebaikan orang. Nomor satu harus selalu memuji nama Tuhan. Kalau kita diisi tuh mempersilakan Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, sesuatu yang baik terjadi, sesuatu yang indah dan warna hidup kita menjadi indah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita nggak takut lagi ya. Kita sedih-sedih lagi. Aku PR-ku jelek nih. Tuhan Yesus Allah Roh Kudus ingatkan, belajarlah yang giat. Kamu pasti bisa. Kamu anak hebat. Ya pasti kan. Ya, tidak seperti iblis. Iblis akan berkata jahat tentang diri kita. Tetapi kata Tuhan Yesus, stop iblis. Dia milikku, kata Tuhan Yesus. Dan ketika kita menjadi milik Tuhan Yesus, karena kita sudah mempersilakan Tuhan Yesus masuk di hati kita, maka Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Tuhan Yesus selalu mengarahkan jalan-jalan hidup kita. Ya, adik-adik, firman Tuhan tidak panjang-panjang ya. Sampai di situ kita persilakan Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, supaya hati kita penuh dengan sukacita pujian. Nah, firman Tuhan sampai di sini, dan ada satu tugas buat kita semua, kakak-kakaknya juga boleh, nggak harus adik-adiknya ya. Kita juga pengen lihat ya, nggak cuman kangen sama adik-adik sekolah minggu, kakak-kakaknya juga pasti saling merindukan satu dengan yang lain. Kakak-kakaknya juga boleh membuat kreativitas. Kita bentuk hati. Nah, bentuk hati seperti ini bebas dari kertas apapun, dari bahan kertas apapun, bebas dari ada dibuat seperti apa. Warnanya jangan hitam ya, warnanya pink, kasih warna yang cantik-cantik. Nah, boleh ditempel foto kalian, ataupun tidak. Tapi harus ada ayatnya, yaitu Wahyu 3 ayat 20. Itu wajib. Di dalam hati itu harus ada, ini kapan lupa tulis ya. Harus ada Wahyu 3 ayat 20 dan kata-katanya. Boleh di print, boleh adik-adik tulis tangan, boleh adik-adik mewarnai sendiri. Bebas ya, bebas. Dari kertas apapun, dari bahan apapun bebas. Bikin sebuah hati ya, seperti Kak Panca bilang. Ya ini Kak Panca print biar lebih mudah saja. Nah, boleh ada foto kalian bersama dengan Tuhan Yesus seperti ini ya, seperti ini, ataupun hanya foto kalian saja, ataupun mungkin tidak ada fotonya, tidak apa-apa. Yang penting ada tulisan ayatnya yang juga menjadi ayat hafalan. Wahyu 3 ayat 20. Nanti akan
tampilkan di kesaksian minggu berikutnya ya. Jadi semua harus bikin ya, jangan enggak dari kelas damai sampai kelas pelayan sampai kakak-kakaknya juga, nanti kakaknya juga bikin yang baru dari tangan, nggak di print, nanti kakaknya bikin ya. Ya kita sama-sama bikin kreativitas kita semuanya. Ya kalau bisa semua kakak-kakaknya ikut ya kakak. Jadi kita mewarnai sekolah minggu kita. Nah itu saja dari Kak Panca. Jangan lupa ya tugasnya dan ayat hafalannya Wahyu 3 ayat 20. Nah sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik yang manis, tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya. Nah sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau tutup dalam doa, semua matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah Tuhan hadir dalam ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Dari awal sampai akhirnya, sekalipun kami masih bersekolah minggu secara online. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak membatasi apapun. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Bapa. Sekalipun kami secara online beribadah, kami tetap merasakan kasih-Mu. Kami tetap merasakan hadirat-Mu boleh hadir dalam hati kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan, boleh diterima di adik yang manis, boleh kami terima Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Terus tinggal dalam hati kami Tuhan. Kami buka pintu hati kami selebar-lebarnya Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam hati kami masing-masing. Bagi kakak sekolah minggu maupun adik-adik sekolah minggu. Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Terus tinggal dalam hati kami. Warnai setiap hati kami dan kehidupan kami dengan kasih dan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau juru selamat kami. Ketika Engkau masuk dalam hati kami Tuhan, kami menerima pengampunan, kami menerima keselamatan, dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terus menjaga hidup kami Bapa. Terus menjaga hidup kami Tuhan Yesus. Khususnya adik-adik sekolah minggu di rumah. Beri mereka kesehatan, kekuatan, pendidikan mereka Tuhan. Sekolah mereka Tuhan, sekalipun secara online Tuhan. Engkau tolong, Engkau berikan mereka kepandaian, kepintaran Tuhan. Orang tua adik-adik Engkau berkati Tuhan. Semua kakak-kakak sekolah minggu juga Engkau berkati. Engkau jaga, lindungi kami semua Bapa. Kami percayakan hidup kami Tuhan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami percayakan hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Allah dan juru selamat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Yesus memberkati.